Coba di sini ada yang mau memimpin doa? Siapa nih dari kelas 8 barangkali? Atau dari kelas 7? Sambil nunggu Bu Ais. Ya Raffi? Doanya kayak gimana ya? Aku lupa. Atau dari putrinya boleh? Atau mau Bapak tunjuk nih? Ayo. Raka deh boleh deh Raka. Ya Pak. Boleh bantu buat pimpin doa? Iya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sehatkanlah badanku, kuatkanlah imanku. Amin. Amin. Lupa Pak, Lembutkanlah hatiku. lembutkanlah hatiku. Dan Eratkanlah persahabatan. persahabatanku dengan teman-teman. Amin. Amin. Pengen dengerin ini dong, 7 prinsip lab school, boleh? Oke. Boleh Raka sambil pimpin juga? Jendela dasar lab school, aku lupa ingat Pak. Coba siapa yang mau pimpin? Sambil bareng-bareng ya bacain 7 prinsip lab school-nya. Siapa yang mau? Azra Pak dari tadi udah raise. Oh Azra, boleh Azra. Silakan Azra. Mana nih Azra? Suaranya Azra. Kayaknya mic-nya ada yang berismas. Halo. Nah, nyala. Sip, Azra. Boleh. Tujuh nilai dasar lab school. Bertakwa. 2. Berintegritas tinggi. Integritas tinggi. Berintegritas tinggi. 3. 4. Juang kuat. 4. Berkepribadian. 5. Berbudi pekerti. 5. Berbudi pekerti luhur. Mandiri. 6. Mandiri. 7. Mempunyai intelektual yang tinggi. 7. Intelektual yang tinggi. Wah, makasih banyak nih Azra. Terus tadi Raka juga ya udah coba pimpin doa dan 7 prinsip lab school-nya. Kenzi kenapa matanya? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Kak Acep. Gimana sehat? Siap, sehat, alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Semuanya udah pada divaksin? Sudah Pak. Sudah. Kedua Sudah. kalinya. Alhamdulillah ya. Ada gejala nggak teman-teman setelah vaksin? Tadi teman kita ada yang sakit ya, ada yang masih lemah. Enggak, cuma ngantuk sih Pak saya. Kenapa? Saya habis divaksin yang pertama nggak kenapa-napa, tapi yang vaksin kedua agak ngantuk. Udah itu Agak doang. ngantuk. Vaksinnya jenis Sinovac? Sinovac. Iya. Siap. Mantap, bagus ya Lupa. teman-teman yang lain. Ada yang mau sharing setelah divaksin? How do you feel? Enggak sih, ya. So far so good? Ya, iya. Iya ya. Berarti kemarin udah pada divaksin kedua atau pertama? Kedua.
Masih. Udah Udah kedua kedua. ya. Oke, ya alhamdulillah. Bapak belum sapa terlebih dahulu. Kelompok saintis muda berani jadi saintis muda. Lupa ya, ulangi coba ya. Kelompok saintis muda SMP Lab School Cirende berani Berani jadi saintis muda. Mantap, tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya. Oke. Nah, anyway, berhubung tadi kita lagi ngobrolin vaksin, jadi alhamdulillah ya, so far so good teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dan kita doakan semoga teman kita yang ada gejala atau yang lagi isoman atau teman-teman kita di luar sana yang terkena COVID mudah-mudahan segera disembuhkan dan kembali sehat lagi ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan pastikan ketika teman-teman, kalau kata Anin tuh GWS ya Nin ya. Quote-nya GWS tuh. Get well soon. Nggak kayak Bapak dulu ya pas saat vaksin kedua tuh malah full activities gitu ya, kegiatan full gitu, nggak istirahat, nggak malah tidur siang, terus makan pun malah makan cuman seadanya aja gitu kan. Jadi setelah vaksin kedua itu malah terasa lemes juga gitu kan, terus kayak lelah, capek gitu kan, lemas, dan akhirnya bed rest lagi gitu ya. Jadi teman-teman diupayakan ketika setelah vaksin banyakin minum air hangat terutama ya, terus istirahat yang cukup, makan yang banyak, dan insya Allah nanti bisa kembali pulih lagi ya, kembali back to normal karena buat adaptasi si badan kita ya. Anyway, kita bakal brain gym terlebih dahulu ya. Kita bakal brain gym. I would like to share my screen. Nah, ini dia. Sudah siap teman-teman? Udah muncul di layarnya? Siap sudah. Mantap. Oke. Masih ingat ya gerakannya ya? Kita coba. Kita coba dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Tara, selesai. Nah, teman-teman, ada nggak ketika kelas lain atau mungkin pas lagi libur suka refleks nggak teman-teman? Gerak refleks. Jadi maksudnya ketika teman-teman belajar atau pas lagi bermain, lagi weekend, suka kadang tangannya agak gerak-gerak sendiri, suka kadang brain gym sendiri. Ada yang kayak gitu kah? Boleh sharing nih? Enggak. Kalau bisa lagi, Hmm? kalau misalnya lagi Kalau misalkan lagi apa, Rehana? kalau Koneksi. misalkan lagi bosan. Oke, Oh, lagi bosen ya. Pas lagi bosen, nanti coba ke teman-teman ya. Bisa dibiasakan nih setiap pagi atau mau setiap sore juga boleh ya. Cuman 3 menit aja buat brain gym. Itu bisa melatih tadi apa saja? Bisa teman-teman latih buat konsentrasi, terus daya ingat, decision making, terus apa lagi? Apa lagi coba? Bisa balancing ya, balancing our brain. Oke. Nah, oke. Selama seminggu ini nih teman-teman, Bapak mau tanya, ada hujan nggak kemarin, seminggu kemarin, ayo. ya ada, tapi cuma 1 sentimeter. Ada cuma 1 senti, terus yang lainnya boleh sharing? Gak hujan. Ada yang nggak hujan, terus? Gerimis doang. Worksheet teman-temannya diisi nggak? Udah diisi belum? Aku 7 cm. Wah, ada yang 7 Sedikit. senti. Ada yang Berapa sedikit. milimeter begitu? Oke, ya. Anyway, gak apa-apa. Nanti Bapak pengen ngeliat ya worksheet teman-temannya. Nanti bisa di-share. Bapak bakal kasih 1 kolom khusus worksheet, rain gauge, eksperimen selama seminggu kemarin. Nanti teman-teman bisa dikirimkan worksheetnya ya. Dan hari ini kita bakal eksperimen sekaligus ngebahas tentang managing our extracurricular ya. Jadi seperti minggu lalu yang sudah Bapak sebutkan, kita bakal ngebuat sosial media. Tapi nanti kita bakal mulai pembahasannya setelah eksperimen sekarang dimulai ya. Jadi teman-teman bisa persiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya nih. Karena eksperimen kita bakal dimulai. Yang pertama, teman-teman, siapkan 2 gelas atau mau gelas air apa sih? Gelas plastik juga boleh. Ya, ini mau teman-teman catat juga boleh dulu ya. Teman-teman boleh catat dulu. Jadi biar sekaligus nanti ke dapurnya. 2 gelas, boleh plastik, boleh apa sih? Kaca. Terus telurnya 2 buah. Mau telur apa sih? Telur ayam, mau telur bebek, mau telur puyuh, mau telur apa aja juga boleh. 2. Terus selanjutnya ada air. Ini Bapak airnya disimpan di botol ya. Biar ready. Airnya yang cukup bisa untuk 2 gelas. Mau pakai air mineral atau air keran juga boleh. Terus pensil atau pulpen 1 buah. Dan terakhir itu ada garam ya. Ini garam dan sendok. Nanti buat di ini. Sekali lagi Bapak ulang ya. Ada 2 gelas, mau gelas plastik atau gelas kaca boleh.
terus telur, 2 telur, terus ada air, mau air keran atau mau air minum, mineral juga boleh. Dan Nggak boleh terakhir, itu ya, Pak. apa? Nggak boleh telurnya satu doang, nggak boleh ya. Boleh apa? Nggak boleh apa? Telurnya Telur, harus 2. telurnya 2. Mau telur ayam, telur bebek, mau telur puyuh juga boleh. Nah, jadi 2 gelas kan boleh gelas plastik, terus 2 telur sama isi air. Isi air. Udah Iya, begitu aja. betul banget. Sama garam ya, Berapa jangan lupa berapa teman-teman. banyak? Garam sama sendok. Oh, sama garam sama sendok juga. Iya, garam sama sendoknya. Silakan Bapak tunggu beberapa menit kemudian. Teman-teman boleh siapkan dan pergi ke dapur sekarang. Yang terakhir apa, Pak? Garam sama sendok ya. Tadi udah ditulisin, langsung pergi ke dapur. Kalau yang udah siap, nanti tulis di chat room ya. Peralatannya siap. Maaf Pak, permisi. Tadi siang saya makan siangnya telur, jadi telurnya habis Pak. Telurnya habis. Nggak ada telur yang lain? Dav? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Pensil aja siapin. Tanpa telur juga nggak apa-apa ya, tapi yang lainnya boleh disiapin. Udah semua, Pak. Kalau yang udah klik ya, kirim di chat room ya teman-teman ya. Tulis peralatan siap. Sambil Bapak ngambil telur lagi, satu lagi nih. Coba tadi Raffi masih bingung katanya. Kenzi makan siang makan telur. Tapi tenang ya, telurnya gak bakal dimasak sekarang. Coba teman-teman ada Pak, yang garamnya sendok apa? Sendok makan atau sendok teh? 1 sendok makan boleh, atau sambil bawa toples garamnya juga boleh. Coba teman-teman boleh sharing nih apa aja tadi peralatannya. Boleh disebutkan di chat room nih ya. Tadi Kenzi masih bingung nih. Kenzi, Raffi masih bingung. Kalau Kenzi ada peralatannya nggak, Ken? Nah, ini Chelsea udah kirim nih. Makasih Chelsea tuh ya. Yang siapkan, Pak, di chat. Ya, kalau yang udah ready, coba di chat room ya. Gelasnya apa? Boleh gelas kaca ataupun mau gelas apa sih? Plastik juga boleh ya. Oh, telurnya nggak ada, Kenzi, nggak apa-apa ya. Peralatan yang lain aja dulu Gelasnya apa tadi? disiapkan. Apa gelasnya? Maaf, tadi aku lagi ambil Pak. itunya. Jadi ngapain? Gelasnya apa tadi Pak? Gelasnya boleh gelas plastik atau gelas kaca ya. Nanti teman-teman, tadi Chelsea udah kirim di chat room peralatan apa yang perlu dibawa di dapur. Boleh disiapkan. Kalau misalkan yang nggak ada telurnya di kulkasnya, nggak apa-apa. Nanti bisa praktikum susulan kalau yang telurnya udah ada ya. Tapi yang pensilnya disiapkan atau pulpennya ya. Yap. Oke.
Bapak pengen ngeliat dulu kesiapan teman-teman di chat room ya. Ini baru sebagian orang yang sudah siap. Sambil Bapak tanya dulu nih dari Avicenna. Halo Avicenna, Bapak panggil apa nih? Cena aja. Panggil apa? Cena aja. Sena aja. Sena udah siap? Ya. Coba pengen lihat peralatannya. Terus airnya jangan lupa ya, siapin. Sip. Mantap. Oke, pensilnya ya. Oke, nice. Coba, makasih Sena. Terus, Pujo juga nggak ada. Vero ya, Vero nggak ada Siapkan gelas telurnya. air, Pak. Kenapa, Raffi? Siapkan gelas air. Iya nih, kayak Khalil nih udah diliatin nih ininya. Bapak Pin ya, yang punya Khalil nih. Iya, Khalil udah Karena ready. mejanya penuh, nggak bisa naruh. Ini saya kasih tahu sedikit. Ini tuh. Iya, boleh. Terus siapa lagi nih yang siap ya? Wow, udah semuanya siap ya? Ada yang belum siap? Pastikan. Nah, Rehana juga ini udah nih. Telur aku udah habis. Iya, benar. Tapi kalau mau ada gelas yang bening, itu jauh lebih baik ya, teman-teman. Atau pakai gelas plastik yang bening, itu it's doing better. Itu jauh lebih baik ya. Nanti biar kelihatan nih kayak Azra. Nah, Azra nih pakai yang bening ya. Nice. Terus siapa lagi nih yang mau liatin peralatannya juga boleh nih Bapak Pin. Duh, merek kayaknya enak minum apa tuh? Air. Kayak enak minum boba ya. Airnya apa? Air putih, air mineral boleh, air keran juga boleh ya, Ra. Ini kalau yang teman-teman kelas 8 udah pada praktikum ini nih. Jadi Bapak mau tanya dulu ke Syafiq. Halo Syafiq. Iya, Pak. Fik, Bapak mau pin Ya. Kira-kira praktikum siang ini mau praktikum apa nih? Coba Syafiq masih ingat nggak? Yang kayak si telur yang mengambang sama nggak mengambang gitu, Pak. Yes, apa coba nama teorinya? Masih ingat nggak? Di fisika. Lupa. Lupa. Pak. Anin masih ingat nggak, Nin? Teorinya apa, Nin? Nin? Anin kemana nih? Atau teman-teman ada yang mau tebak-tebakan dulu? Boleh. Siapa Saya nih? lupa nama Rehana. Tadi sama Syafiq udah dikasih kode nih. Mau ada yang mengembang dan tidak. Ada yang pernah mendengar atau pernah coba sebelumnya? Pernah. Fahri pernah? Iya. Apa tuh kira-kira mau praktikum apa nih? Namanya saya lupa, tapi satu telur tuh nanti ada yang mengambang, yang satu nggak mengambang, jatuh. Kayaknya yang ada garamnya deh yang. Iya, yang garamnya ada yang mengambang kan gara-gara kalau misalnya air dicampur sama garam, nanti airnya lebih keras, lebih solid lah. Jadi susah buat di. Nah, itu ya. Jadi hipotesis kita tadi Rehana, Fahri, sama itu Syafiq. Hipotesisnya atau jawaban sementaranya ya. Nanti bakal ada satu gelas yang bakal mengembang ya ketika telurnya dimasukkan ke dalam air larutan garam. Apakah betul atau tidak? Ya, kita bakal
coba hari ini. Tapi Rehana tadi udah tahu belum teorinya apa? Nama teorinya? Lupa, Pak. Saya lupa. Lupa. Oke, gak apa-apa ya. Kita nanti teorinya bakal dibahas di belakang, tapi kita bakal buktikan dulu hipotesis kita. Apakah si larutan air garam itu dapat mengembangkan atau dapat si telur itu mengembang atau tidak. Ya, sekarang teman-teman boleh siapkan si 2 gelas bening atau gelas plastiknya boleh dan isi air ya, boleh isi air setengahnya. Kalau misalkan sudah, silahkan sambil dimasukkan si telurnya. Ini Bapak nggak kayak teman-teman di meja ya. Nah, kalau yang sudah terisi airnya, diusahakan sama volumenya ya, boleh. Nih, kalau udah, silakan teman-teman masukkan si telurnya. Telurnya dimasukin. Ya, betul. Telurnya dimasukin ya. Oke, sudah teman-teman semuanya? Telurnya masukin ke gelas air. Iya, ke gelas air, betul. Sudah? Hati-hati ya kalau dekat laptop atau dekat gadget, teman-teman. Sekarang, Bapak mau tanya terlebih dahulu. Apa yang terjadi pada telur tersebut? Boleh dijawab. Karena tenggelam. Iya, boleh. Bang. Telurnya tenggelam, betul. Tenggelam. Telurnya mati. Ya, telurnya berada di bawah permukaan gelas tersebut ya, yang berarti tenggelam. Oke. Nah, sekarang itu foto terlebih dahulu teman-teman dengan kamera teman-teman ya. Silahkan buat di foto. Pakai landscape fotonya. Kita percobaan pertama. Di foto terlebih dahulu ya, posisi awalnya. Yang dimasukin telurnya satu aja atau dua-duanya? Dua-duanya. Wah, Kenzi bagus nih pakai telur puyuh ya, Kenz. Kalau pakai micin gimana, Pak? Coba ya, nanti kita ada yang mau pakai picin boleh. Nanti kita coba apakah micin dapat berpengaruh atau tidak. Sekarang teman-teman udah di foto permukaan awalnya. Ini aku masih belum ada 2 gelas plastiknya nih. Siapa nih yang belum? Sena. Saya belum, tadi aku disconnect. Kamar saya basuh. Sena belum, boleh pakai gelas biasa juga boleh, Sen. Kalau Abran udah ada peralatannya, Abran. Tadi aku disconnect. Mm-mm. Tadi aku disconnect terus aku udah masukin telurnya. Terus habis itu gimana? Oke, nice ya. Kalau udah silakan difoto terlebih dahulu. Kalau sudah difoto, teman-teman coba sekarang masukkan garam 1 sendok terlebih dahulu ke salah satu gelasnya ya. Ke salah satu gelasnya. 1 sendok teh boleh. Atau mau 1 sendok full juga boleh. Terus diaduk juga. Tadi Pak, aku tadi lagi isiin air nih. Iya, boleh. Apa tadi aku nggak kedengaran? Masukkan garamnya 1 sendok teh atau 1 sendok full ke dalam gelas yang berisi telur. Satu gelas ya, 1 gelas dulu. Kita mau keluarin telurnya dulu nggak sih? Karena agak susah campurnya. Boleh, iya benar.
Kalau mau dikeluarin dulu telurnya juga boleh. Kalau misal kayak punya Kenzi kan bisa ya telurnya kecil. Oke, coba apa yang terjadi Pas kalau udah satu tenggelam, sendok Pak, kayaknya telurnya keberatan deh. telurnya keberatan ya Bu Jafari. Oke, gak apa-apa. Kayaknya aku juga, Pak. Oke. Apa yang terjadi tenggelam, pada Pak. telur Saya tersebut? Apakah ada keberatan. perubahan atau enggak? Enggak. Telur Belum saya ada? juga telur. Kalau di aku telurnya ke atas. Mana siapa yang udah ke atas? Aku nggak bisa aduk, Pak. Gara-gara itunya gelas plastik saya terlalu kecil. Oh, terlalu kecil gelas plastiknya yang punya. Nah, yang punya Kenzi udah kelihatan nih. Tadi 1 sendok kan? Iya. Yang lain yang pakai telur ayamnya cukup besar, ya. Coba dimasukkan 2 sampai 3 sendok garam. Yang punya Udah 4, Pak. Vika udah nih, udah. Vika berapa banyak garam yang dimasukkan Vika? 1,5 sendok. 1,5 sendok. Silakan teman-teman ya. Ada Pak. yang mau? Ini udah berhasil, Pak, tapi kalau di foto nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Udah. Dari side, jangan dari atas. Iya, coba dari pinggir ya. Kalau mau di fotonya ya, teman-teman. Nah, kayak Kenzi kayak gitu. Oke, nice. Bapak sambil liatin teman-teman. Yang punya Azra, udah Azra. Bapak belum kelihatan ininya, fotonya. Teman-teman punya label enggak? Atau sticky note? Ya, punya. Nanti teman-teman tuliskan air biasa dan juga air garam. Larutan garam, tempelkan di gelas yang larutan garam, dan juga tuliskan sticky note-nya air biasa gitu ya, atau air mineral di gelas yang bukan ini. Pak. Ya. Kenapa? Sudah sih Ini aku. telurnya yang pakai garam cuma ke atas di atas sedikit doang dari yang garam, Pak. Coba Bapak pengen lihat. Sama. Swazbina. Kayaknya karena Sedikit aja ya. Itu berapa garam? Berapa sendok teh? Pakai 3 sendok, Pak. 3 sendok. Coba tambahkan lagi. Sampai 5 Berapa sendok. kali, Pak? Apakah signifikan atau enggak? Kalau misalnya yang garam itu semakin naik ya? Atau Iya, harusnya begitu. Coba sambil diaduk lagi. tapi aku malah turun. Malah turun? Dia juga, Pak. Siapa? Ini Bapak. Butuh lebih apa? Harusnya semakin banyak. Coba yang punya Chelsea udah dikasih ini ya, sticky note-nya. Biar teman-teman lihat, Bapak pin dulu. Tadi Chelsea boleh diliatin kameranya. Iya, masih ngeblur. kayaknya channel nih. Ya, sana gimana? Aku kayaknya sudah berhasil sedikit nih ya. Virtual background-nya nih. Sedikit mengapungnya. Iya, kayak sedikit doang, tapi kayaknya karena airnya sih. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Pak, saya cuma sedikit doang, Pak, ini. Nah, ada yang sedikit, ada yang banyak. It's okay. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya punya Azra nih. Tadi Charles boleh tanpa blurkan dulu, Charles. Si virtual background-nya.
Jika sudah berhasil difoto ya? Yes, betul banget. Jika sudah berhasil ataupun tidak berhasil ataupun kenaikan si telurnya itu sedikit, tetap difoto ya. Tetap difoto Pak, apapun yang terjadi. Masalahnya kok Kenapa? saya fotonya dari atas, masalahnya gelasnya itu ini Pak, bukan kayak nembus tuh. Oh, gelasnya Kayak nggak gitu, bening Pak. ya? Iya, nggak bening. Iya, nggak apa-apa ya. Nah, dikasih sticky note kayak gini ya, kayak Chelsea teman-teman. Tadi mana Chelsea itunya? Sticky note-nya dibalikin lagi. Ya, nah bisa ke bawahan aja ya. Ke bawah, agak ke atas apa? Nah, yang pakai garam itu boleh ke bawah deh. Si sticky Udah note-nya nggak kelihatan. Pak, sebenarnya Pak nggak tambahin garam lagi. Gimana tadi udah nambahin garamnya lagi, Swazwina? Udah Pak, kalau sticky note habis gimana? Pakai kertas juga boleh ya. Ya, habis lem. Tadi kenaikannya jadi gimana sekarang, Swazwina pengen lihat Pak? Kayak gini Pak, bentuknya perbedaan sama yang nggak pakai garam. Itu berbeda lumayan. Aku bilang udah bisa ngambek Pak. Udah bisa ya? Setelah 5 sendok garam kelihatan. Oke, sekarang teman-teman yang perlu di foto terlebih dahulu ya keadaan setelah menggunakan air garam. Silakan difoto. Nah, Saya iya di mana bagus ada kayak fotonya, Kenzi Pak? juga nih, boleh nih kayak Habis Kenzi. selesai. Atau mau ditulis sama Rehana juga boleh nih, ditulis pakai spidol apa ya ini? Pakai spidol tuh nggak kelihatan kalau pakai pensil atau bukan. Iya, boleh tuh. Kasih pakai spidol juga, it's okay. Boleh diedit aja nggak sih Pak? Kayak di foto bisa diedit gitu. Oh iya benar Kayaknya kayak benar. Nice. Boleh diedit juga ya kalau udah difoto terus diedit. Nice pictures. Oke. Nah, setelah itu teman-teman. Oke, ini semuanya sudah siapa nih yang telurnya enggak mengapung atau Pak, mengembang? telurnya retak, Pak. Pak, aku telurnya nggak bisa lay down. Iya, sama. Kalau lay down ke atas lagi gitu. Tapi nggak tahu sih karena ini nggak transparan. Oke. Pak, Kalau Kevin telurnya tadi retak, lay Pak. down dulu terus ngapung lagi gitu ya? Iya. lagi. Nggak stable gitu ya? Nggak kayak Masih nggak sama bisa lay tapi down. kalau punya aku masih sama. Oke, kalau Abran gimana Abran? Punya aku kayak masih sama. Masih sama. Tadi Abran berapa banyak sendok teh? Masukin Kayak air garamnya. tiga. Coba tiga sampai sendok 5. teh. Oh, Saya udah 6, Pak. Siapa yang sudah Pak. 6? Tapi nggak berhasil. Coba Bapak pengen lihat. Kalau Altamis. udah Di foto atau dikirim enggak? kemana? Boleh diliatin kameranya juga boleh. Bentar ya Kak ya. Ini udah udah yang kena garam warnanya udah kelihatan banget. Udah kelihatan banget si air garamnya tapi tetap enggak mengapung gitu. Iya. Coba Bapak pengen lihat dong. Coba tunjukin. Oke, bentar. Papin dulu. Oke, coba kamu lihatnya secara tegak lurus. Apakah benar-benar sama-sama tenggelam enggak? Atau ada sedikit aja yang mengapung? Nggak sama sekali. Benar. Apa-apa jangan aku ambil micin. Oh, tadi pakai micin, bukan pakai garam. Nggak tahu sih tadi kayak rasa sama-sama asin. Wah, Anda coba cek lagi ya kalau misalkan garam itu beda, kalau micin tuh agak kayak kristal gitu loh. Coba lihat lagi ya.
Coba Pak, lihat kalau lagi udah di foto teksturnya. dikirim kemana, Pak? Nah, tenang, don't go anywhere. Kita bakal bahas lagi sekarang ya. Nanti mau dikirim atau ininya. Nah, kalau teman-teman yang sudah berhasil ataupun misalkan signifikannya berhasil atau misalkan ada sedikit aja kenaikannya, hipotesis kita sudah berhasil atau belum? Punya saya belum belum dari tadi masih tenggelam terus. Nah, tadi kita melihat fenomena teman-teman kita ada yang si telurnya nggak mengembang, terus ada yang mengembangnya tinggi banget, ada yang masih seperti sama gitu ya. Kira-kira nih apa saja sih yang mempengaruhi si telur itu bisa mengapung? Ada yang mau share gak? Ngelihat fenomena tadi dari teman-teman kita. Tadi kita ngelihat ada yang dari teman kita bisa mengapungnya saat 3 sendok teh atau ada yang 1 sendok teh. Satu faktor pertama kira-kira apa? Garam itu lebih dense gitu loh, Pak. Garam itu lebih apa? Pak, naik tapi naiknya agak banyak, cuman kayak 2 gitu, kayak 2 cm. Enggak terlalu besar. Iya, it's okay ya. Coba faktor yang mempengaruhinya kira-kira apa aja nih teman-teman? Apakah dari jumlah garamnya itu bisa mempengaruhi? Bisa. Bisa, ya betul. Coba ya Bapak kirim di chat room faktor yang mempengaruhinya. Karena yang pertama tadi 1 jumlah garam. Terus apa lagi? Apakah si volume air mempengaruhi atau enggak tuh? Mengaruhi. Bisa, iya. Ya, mengaruhi. Saya baru Kenapa mempengaruhi si volume air? Si banyak dan tidaknya air. Kalau misalnya airnya banyak terus garamnya dikit, nggak bisa Iya, percuma. Iya, betul banget ya. Jadi si volume airnya juga bisa mempengaruhi. Tadi kalau jumlah garam, semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin mengambang. Mengambang atau mengapung juga boleh ya. Apakah telur tersebut berat dari telur tersebut itu mempengaruhi atau enggak? Kayak tadi kayak Kenzi ada yang pakai telur puyuh ya Ken? Dan sebagian teman kita yang lain menggunakan telur ayam. Apakah itu mempengaruhi atau enggak? Iya. Masa mempengaruhi? Mempengaruhi, oke. Tadi ada yang singgung-singgung masa nih. Udah mulai kebuka nih teorinya nih. Kalau berarti jenis telurnya mempengaruhi? Enggak? Iya. Iya, beratnya Ya, terus apa lagi? Pak, saya udah tambahin 4 sendok lagi nggak ngambang juga. Nah, coba kayak nggak ngambang lagi. Kita lihat tadi ada yang teman-teman menggunakan gelas plastik, ada yang pakai gelas kaca, ada yang gelasnya berwarna, terus ada yang gelasnya itu agak mengembang, agak agak bulat gitu ya, agak pendek. Apakah itu mempengaruhi enggak? Tidak. Tidak. Ada yang bilang tidak, yang lain mempengaruhi enggak dari permukaan gelasnya?
atau dari jenis gelasnya? Pengaruhi enggak? Tidak, karena hanya kontainernya doang. Kontainer aja yang mempengaruhi. Ya kalau misalkan. Sorry. Kalau Belum jelas barusan gimana? Gimana Rehana? enggak kayaknya, Kenapa kalau enggak? kayak jenisnya kalau plastik ataupun gelas enggak, tapi mungkin volume yang bisa ditampung ya. Volume yang ditampung. Tadi ada yang kesulitan nggak kalau misalkan gelasnya kecil tapi si telurnya besar? Iya. Kesulitan Pak, mengambang nggak? telurnya retak, Pak. Tuh ada yang telurnya retak. Gara-gara apa tuh? Ya, apa tuh jatuh ke gelasnya kekerasan? Tuh gelasnya kekerasan, ada yang kekecilan. Itu mempengaruhi nggak proses mengambang si telurnya? Sebagian teman Iya. kita mempengaruhi teman-teman. Ya, Kalau aku mempengaruhi. pakai Telur asin di sini. Siapa tadi yang pakai telur asin? Sena pakai telur asin. Wah, mantep nih. Berarti kita ada beberapa jenis ini ya. Ada beberapa jenis telur nih. Tadi Sena pakai telur asin, terus Kenzi pakai telur puyuh, yang lainnya pakai telur ayam. Nice. Ya, kalau dari Sena sama enggak? Tetap mengapung enggak, Sen? Kalau pakai telur asin? Iya. Tetap kan? Iya. Iya, oke. Nice, ya. Kira-kira apa lagi nih yang mempengaruhi? Udah cukup? Telur saya pecah dikit. Kenapa, Riana? Kira-kira bisa telur saya pecah dikit, Kak. Kira-kira bisa gara-gara airnya nggak? Apakah air bisa mempengaruhi keretakan telur atau enggak? Spekulasinya gimana nih? Apakah airnya atau dari kadar garamnya? Kadar garamnya, maaf. Iya, jadi dari kadar garamnya ya, semakin si telur tersebut itu berada di larutan garam, itu bisa terjadi keretakan juga ya, atau nantinya bakal jadi mengenyal nanti. Kalau Pantesan retak, misalkan Pak, semakin 10 banyak. sendok. Retak. Retakan ya. Aku makan garam boleh nggak, Pak? Kenapa? Makanin garam dulu, boleh nggak? Makanin garam? Sakit nanti hati-hati. Jangan. Kenapa? Belum jelas Bapak barusan? Nah, sekarang itu yang terjadi ya. Jadi apa yang bisa menyebabkan si telur itu bisa mengembang? Kita bakal kenalan dengan namanya teori dari massa jenis benda. Ya. Jadi namanya massa jenis ya. Nah, ketika massa jenis atau density ya, density itu massa jenis ya, antara air kemudian si telur juga it's different gitu ya, itu berbeda teman-teman. Nah, kalau misalkan massa jenis air ini berapa? Teman-teman bisa ngelihat? Berapa gram per sentimeter kubik? 1 ya. Atau dari massa jenisnya dalam satuan kilogram itu 1000 kilogram. Itu besar apa enggak? Itu cukup besar ya teman-teman ya. Itu cukup besar dan setiap benda itu memiliki perbedaan massa jenisnya ya. Nah, ketika si massa jenisnya itu berbeda ya, dan kita memiliki garam, apa saja kandungan dari garam tersebut? Ya.
Nah, kandungan garam nih kalau dari halodoc itu ada unsur natrium, terus klorin gitu ya. Yang itu bisa berfungsi gitu ya untuk membantu di dalam tubuh kita gitu ya. Dan ini berpengaruh ketika semakin banyaknya kadar garam ya yang berada di larutan air tersebut, maka semakin dapat menyeimbangi massa jenis air tadi. Jadi kira-kira massa jenis air itu apakah jauh lebih besar daripada ya, kembali lagi ya, apakah sih massa jenis air itu bisa apa ya, bisa bukan setara gitu ya. Bisa terjadi keseimbangan gitu ya antara massa jenis air dan juga yang larutan garam. Kita lihat kalau misalkan massa jenis larutan garam berapa. 2,16 gram per sentimeter kubik. Nih, kalau misalkan di kilogram kan berapa nih teman-teman? Berapa ayo? 160. Berapa? 2160. Iya, bisa sampai 2160 kg nih. Tadi teman-teman massa jenis airnya berapa coba tadi? Ingat nggak? 1000. Kira-kira mana nih yang jauh lebih besar? Massa jenis airnya atau massa jenis larutan air garam? Siap, larutan air garam. Air garam gitu ya, that's why ya massa jenis larutan garam jauh lebih besar daripada massa jenis air, sehingga si telur yang berada di larutan garam tersebut itu bisa mengapung ya. Dan semakin banyak larutan garam yang berada di gelas tersebut itu maka semakin mengapung benda tersebut ya, bendanya itu si telur tadi ya. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah mengenal peralatan-peralatan tersebut, nanti ketika teman-teman mengetahui itu adalah proses percobaan dari fisika yang bernama massa jenis ya, massa jenis benda ya, atau density ya, density. Jadi teman-teman nanti bakal dipelajari lebih lanjut lagi tentang massa jenis benda di kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 9 nanti bareng Bu Ais ya, tentang massa jenis benda. Karena kita hari ini bakal 2 praktikum ya. Jadi praktikum pertama kita udah selesai tentang massa jenis benda ya, tentang percobaan telur tadi. Nah, kita masih bisa sisakan 1 praktikum lagi ya. Tadi ada 1 telur yang tenggelam ya. Itu telurnya bisa disimpan dulu, teman-teman. Karena kita masih bisa menggunakan air tersebut ya. Kita isi air lagi atau pakai air yang tadi, yang air biasa. Kemudian kita bakal percobaan yang kedua nih, menggunakan pensil atau pulpen boleh, Pak? Pulpen. Pensil atau pulpen. Nih. Nih, Bapak udah coba masukkan ini kelihatan nggak? Nah, masukkan 1 gelas yang berisi pulpen atau oh iya nih ada yang pertanyaan dulu nih Azra. Kata Azra nih, kalau kita masukin garam yang banyak, apakah bisa telur itu mengapung di permukaan air? Bisa nggak menurut teman-teman? Bisa nggak? Maaf, Kak,
Tolong diulang pertanyaannya. Kalau kita masukin garam yang banyak, apakah telur itu mengapung di permukaan air? Gimana? Dia mau jawab Kalau nggak? misalnya padat doang kan, kalau misalnya padat banget baru mengapung. Kayak, soalnya kan kalau misalnya masih cair kayak gini berarti masih bisa masuk. Ketinggiannya beda-beda sesuai dengan garam yang dicampur dengan air. Oke. Yang lain ada yang mau menjawab? Iya, betul ya, Azra. Jadi sama kasusnya ketika teman-teman tadi percobaan tadi ya. Jadi tetap bisa mengapung, tapi tergantung beberapa faktor tadi ya. Apakah dari jumlah garamnya, volume airnya, berat telurnya, jenis telurnya. Gimana kalau misalkan si telur itu masukkan ke air lautan? Gimana tuh? Satu telur tapi volume airnya itu satu lautan. Gimana tuh, teman-teman? Gimana? Tenggelam ke dalam telur. Bakal tenggelam. Karena perbedaannya apa coba? Perbedaan antara massa telur dan juga apa namanya? Iya, agak berbeda ya kalau misalkan kita langsung bawa si telur itu ke laut misalkan ya. Terus kita langsung cemplungin tuh si telur itu bakal beda ya. Tapi coba deh kalau misalkan nanti teman-teman pergi ke pantai bawa telur, terus air lautnya kita simpan ke dalam air gelas ya. Simpan ke dalam air gelas, terus coba deh apakah si telur itu bakal tetap bisa ngapung atau enggak ya. Nanti kalau misalkan penasaran lebih lanjut. Oke. Atau misalkan ketika teman-teman pernah mendengar laut mati enggak? Pernah. Atau misalkan teman-teman pernah pergi ke Ancol dulu, terus lagi ada hitsnya di Atlantis itu ada apa? Pengunjung bisa merasakan mengapung di atas air gitu. Pernah? Ada yang pernah nyoba? Pernah. Nggak pernah sih, cuma pernah lihat. Aneh lihat di Google. Ada yang pernah lihat, ada yang pernah ini. Oke, ya. Nah, ketika teman-teman ngelihat nih, ketika di laut mati teman-teman, yang lain itu bisa mengapung dengan sendirinya gitu ya. Mengapung dengan sendirinya. Karena apa coba? Kadar airnya tinggi. Iya, kadar garamnya tinggi di laut mati tersebut ya. Nih garamnya tuh banyak banget sehingga orang-orang tuh bisa mengapung, tapi kalau misalkan kebanyakan itu jadi jauh. Jadi kasihan gitu ya buat tubuh kita. Nanti kita malah kepanasan, bisa kena iritasi. Kalau misalkan kita lama-lama lama-lama di lautan kayak gitu. Bahkan ketika yang tenggelam aja misalkan gitu ya. Ketika pesawat jatuh ke laut, kan laut punya kadar garam yang cukup tinggi gitu kan ya, yang laut biasa. Itu pun lama-kelamaan kalau misalkan nggak ditemukan, kayak kapal apa kemarin tuh yang tenggelam tuh? KRI Nanggala. Iya, KRI Nanggala, KRI Nanggala tuh. Nggak ditemukan, bahkan bisa membusukkan mayat kita atau bahkan bisa dimakan dengan berbagai macam spesies yang ada di lautan. Karena ya tadi gitu, kalau misalkan kita mau berenang di laut pun ya kita nggak bisa lama-lama gitu, butuh safety dan durasi yang cukup lah ya, kayak gitu. Oke. Sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada, Pak. Jelas, Azra? Ada. Kita praktikum satu lagi nih, Tanggung ya. Udah semuanya udah dilihat
air yang Pak, kalau kadar garamnya tinggi sekali, bisa nggak berjalan di permukaan air? Coba, ada pertanyaan menarik nih, bisa nggak kira-kira? Kayak Avatar gitu misalkan. Kayak Avatar Kalau bisa misalnya berjalan nggak? cepet banget, Kalau misalnya cepet banget? Kalau cepat banget bisa gitu? Oh, nggak tahu. Sejujurnya Bapak belum baca dan belum menemukan juga ya Azra ya. Ada yang bisa berjalan di atas air dengan kadar garam yang tinggi gitu ya. Seperti misalkan di Laut Mati aja gitu ya. Salah satu contohnya. Iya. Bapak belum mendengar, tapi dalam posisi mengapung itu sudah banyak riset penelitiannya, itu bisa ya. Tapi untuk berjalan ya dalam tanda kutip berjalan seperti biasa kita di tanah gitu kan ya, itu sepertinya hipotesis Bapak tuh nggak bisa deh. Karena ketika apa ya, kita punya balancing body gitu ya, kita punya keseimbangan tubuh yang memang antara gerakan kaki, kedua kaki kita, terus tubuh kita itu benar-benar bisa seimbang gitu ya. Kita bisa berjalan dengan normal tersebut. Bahkan ketika teman-teman atau misalkan Azra pernah berselancar di pantai, ya, kita bisa seimbang nggak jalan, bukan jalan ya, pakai selancar tersebut di laut? Pernah jatuh nggak? Ngelihat ada yang jatuh nggak? Pernah, teman-teman? Kalau papan selancar jatuh gitu. Kenapa? Pernah lihat kalau orang jatuh dari papan selancar. Tuh, di papan selancar aja gitu ya, itu masih ada yang jatuh gitu kan ke laut. Itu pakai alat selancar aja, apalagi kalau misalkan nggak pakai alat sama sekali gitu kan. Itu masih mungkin belum disebut impossible, tapi mungkin saja gitu ya, suatu saat nanti bisa saja gitu kan, bisa berjalan dengan bantuan alat mungkin ya, dengan bantuan alat. Oke, sudah. Mudah-mudahan Azra bisa kepoin lebih lanjut ya, bisa baca-baca lebih lanjut, teman-teman yang lainnya juga. Kekepoan kita kan memang kita perlu kepo, saintis itu perlu kepo. Gimana ya kalau misalkan kayak gini, gimana ya kalau misalkan kayak gitu, bisa nggak ya? Rasa penasaran, rasa curiosity ya, rasa kepo kita itu dalam jiwa saintis muda tuh perlu banget gitu ya, curiosity-nya tuh. Jadi kalau misalkan ada yang ditanyakan nggak, ada yang udah cukup jelas nggak, kita nggak boleh berhenti dalam itu saja gitu ya. Kita perlu pertanyakan apa-apa lagi yang sehingga kita bisa cari informasinya lebih lanjut dengan sendirinya. Ya, kita kalau misalkan udah teman-teman ya, kalau misalkan udah pensilnya apa sih, udah dimasukkan ke dalam air. Silahkan boleh difoto juga ya teman-teman, sambil nunggu dulu. Sambil difoto. Air garam atau di air biasa ya. Di air biasa. Sudah difoto? Pensil di dalam. Iya, pensil di dalam air, gelas. Yang satunya dikasih garam nggak? Kenapa? Abran, maaf. Dikasih garam juga? Nggak dikasih garam juga? Enggak, pakai tutupnya dibuka atau tidak? Enggak sih Bapak, enggak dibuka.
nggak apa-apa Kens, nggak dibuka juga ya. Sekarang coba teman-teman lihat ya, lihat dengan mata yang tegak lurus atau mau ngelihat ke arah kamera juga boleh si gelas tersebut dengan mata kita ya. Silakan boleh sambil melihat, Bapak sambil lihat di kamera nih. Silakan sambil melihat posisi si pensil yang ada di air tersebut. Apa yang terjadi pada pensil atau pulpen tersebut? Ada yang Dibiaskan. Kenapa? Dibiaskan, bukan, lupa namanya. Dibiaskan, ada yang bilang, terus yang lain, gimana posisi si pensil atau pulpennya? Yang lebih gede, ada yang lebih kecil. Ada yang lebih gede? Pensil Oke. seolah patah. Patah. Patah, iya betul ya. Tadi betul ada yang bilang patah, ada yang membesar, ada yang terjadi dibiaskan. Ada lagi yang mau mengungkapkan? Ada lagi? Yap, betul banget ya. Jadi ketika pensil atau pulpen kita dimasukkan ke dalam air, itu terjadi pembiasan cahaya ya. Makanya ketika kita melihat dengan mata telanjang kita, seolah-olah pensil atau pulpen tersebut itu terlihat seperti patah ya, kayak ada lengkungan kayak gitu, kayak terlihat patah. Ada yang ngelihat sama nggak? Ada yang ngelihat kayak patah juga nggak teman-teman? Iya, lihat juga. Pak, aku cupnya nggak transparan jadi nggak. Nah, ada faktor nih yang mempengaruhinya. Entah itu gelasnya nggak transparan tadi ya, entah itu gelasnya berwarna, itu mungkin bisa nggak kelihatan gitu ya proses si matah tersebut gitu ya, si airnya. Nah, percobaan ini tentang pembiasan cahaya ya. Jadi pembiasan ini tuh mempengaruhi cahaya yang ada nih, sehingga si mata kita ini melihat segala sesuatu yang nampak itu kayak berbeda dengan aslinya ya. Jadi ini bisa sulap-sulap kekecilan gitu ya. Jadi si benda ini tuh mempengaruhi karena ada cahaya yang mantul ya. Dibiaskan jadinya. Jadi seolah-olah berbeda dengan aslinya. Jadi kayak kelihatan patah si pensil atau pulpennya. Kayak gitu. Ya. Sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan terkait 2 praktikum kita hari ini. Praktikum apa yang pertama? Tentang masa jenis. Masa jenis benda. Yang kedua tentang apa? Pembiasan cahaya ya. Nah, Pak, laporannya kayak gimana ya kalau sekarang? Nah, kalau teman-teman sekarang kita bakal laporannya berbentuk karya ya. Jadi laporannya teman-teman bisa diedit melalui aplikasi Canva. Nah, seperti ini nih ya. Contohnya Bapak bakal melihat salah satu contohnya. Bentar. Bakal share screen. Mana ya? Oke, nah ini dia. Nah, ini dia ya salah satu contohnya dari Kalubna nih kelas 8 yang dulu pernah ikut di KSM nih sebelumnya. Jadi teman-teman boleh mengedit di aplikasi Canva. Ada yang udah pernah coba menggunakan aplikasi Canva? Sudah. Ya Pak. Sudah. Ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa bikin sekreatif mungkin ya percobaannya
dengan membuat 2 desain ya. Yang pertama tentang percobaan massa jenis benda ya, yang telur tadi. Kemudian yang kedua tentang pembiasan cahaya ya. Jadi ada 2 nih teman-teman, nanti boleh dikirimkan maksimal di hari apa ya? Mau di hari apa ya kira-kira ya? Hari ini. Senin depan. Jangan hari ini, aku masih belum ngerjain sesuatu. Ada yang mau hari ini, Senin depan, mau hari apa ya? Yang lain? Senin depan aja deh. Minggu. Hari Minggu? Masa jenis dan pembiasan cahaya. Iya, massa jenis dan pembiasan cahaya ya. Oke, boleh ya, karena untuk saat ini Bapak kasih lenggang waktu ya. Dikasih waktu selama 1 minggu dulu, boleh. Jadi nanti kita kumpulkan batas akhir laporannya di hari Minggu ya, tanggal 5 September ya, insya Allah. Tapi nanti bagi yang sudah mengumpulkan juga boleh banget nih, mau 1 hari ini selesai juga boleh, gak mau numpukin tugas misalkan mau langsung dikerjain aja boleh ya. Nanti foto-foto teman-teman bisa di-upload ya di Canva tadi, misalkan tadi tentang pembiasan cahaya nih, foto ketika teman-teman memasukkan si pensil atau pulpennya ke dalam gelas ya. Apa yang terjadi bisa disebutkan keterangannya. Kemudian jangan lupa dikasih nama dan juga ke kelasnya. Ya. Begitupun yang laporan tentang yang massa jenis benda ya. Yang massa jenis benda, teman-teman coba masukkan foto sebelum mengembang atau mengapung tadi dan foto sesudah mengapung ya. Coba tuliskan penjelasannya apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya tadi yang sudah kita bahas ya. Sampai saat ini teman-teman ada yang ingin ditanyakan tentang 2 percobaan tadi? Untuk tugasnya itu kan aku nggak pakai gelas yang transparan, jadi itu gimana? Nah, kalau misalkan Kevin atau teman-teman yang lainnya gak pakai gelas transparan, boleh ya, boleh mau pakai gelas yang tadi juga boleh, atau misalkan Kevin mau coba lagi nih percobaannya yang pakai gelas transparan juga boleh. Seperti tadi dari teman kita ada yang gak ada telur nih, tadi gak ada telur, boleh nih ke orang tua, boleh ke mamahnya buat beli telur dulu buat percobaan. Ya, jadi nanti percobaannya di rumah. Kalau misalkan tadi gak bisa ikut percobaan karena gak ada peralatannya, ya boleh diulangi lagi. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Jadinya kumpulnya di GCR. Yes, betul banget ya. Nah, mungkin tadi masih ada yang kurang jelas ya, apa sih yang menyebabkan terjadinya pembiasan cahaya sih Pak gitu ya. Azra nih kepo lagi nih. Kira-kira apa nih ya? Teman-teman ada yang mau jawab gak? Boleh? Boleh. Mencoba. Kalau misalnya di atau di ya pokoknya di seperti ini kelihatannya sama, tetapi gara-gara masuk ke dalam air, dan kalau misalnya di air cahaya itu dipantulkan berbeda dengan di udara seperti ini, jadi makanya kelihatannya lebih besar. Iya. Akhirnya sumpah pas saya mau ngangkat telurnya. Sip, makasih ya Rehana udah sharing nih. Jadi salah satu penyebab dari pembiasan cahaya itu ada beberapa faktor ya. Ketika sinar itu datang gitu ya, misalkan dari luar, dari jendela kita gitu ya.
Nah, terjadinya kerapatan gitu ya, menuju medium yang lebih rapat gitu ya. Jadi itu kalau misalkan kita kepoin lebih lanjut gitu ya, Bapak munculin lagi nih ya ini ya, salah satu ini biar lebih jelas di gambarnya ya. Nah, udah muncul. Nah, jadi si pembiasan cahaya ini itu terjadi adanya pembelokan arah gitu ya. Pembelokan arah rambat cahaya. Jadi jika cahaya itu merambat dari suatu medium, dari medium luar misalkan gitu ya, dari cahaya yang luar itu menembus ke medium yang lain. Medium yang lain ini melalui yang si gelas kaca atau yang gelas transparan tadi gitu ya. Yang tentunya memiliki kerapatan yang berbeda antara kita melihat cahaya yang langsung, antara si cahaya itu masuk melalui medium yang berbeda. Si medium tadi itu si kaca tadi gitu ya, atau yang si gelas transparan tadi atau gelas yang enggak transparan. Nah, itu pun terjadi pembelokan arah rambat cahaya gitu. Ya. Contoh lainnya misalkan dari udara ke kaca, terus dari air ke udara, dari udara ke air juga itu terjadi pembiasan. Begitupun ini sama ya. Jadi terjadinya pembelokan cahaya ya. Pembiasan cahaya tadi ya. Mudah-mudahan bisa cukup jelas nih. Terus juga misalkan pakai sendok nih ya. Bisa pakai sendok. Kalau misalkan nggak ada pensil atau pulpen ya. Itu pun adanya refraksi ya, adanya perubahan arah rambatan cahaya tadi gitu ya. Jadi ada pembiasan lagi. Jadi apa yang kita lihat dengan objek yang sebenarnya itu dengan objek yang terlihat itu adanya pembiasan, adanya pembelokan tadi. Oke. Ya, semoga cukup jelas Azra dan teman-teman yang lainnya tentang pembiasan cahaya ya, dan juga praktikumnya. Dan teman-teman nanti bisa mengirimkan laporannya di Google Classroom ya. Ini baru 16 orang yang sudah absen di Google Classroom. Ada yang masih belum masuk di Google Classroom? Teman-teman? Ada yang belum masuk? Nah, kalau misalkan yang belum masuk, teman-teman bisa masukkan kode kelasnya QBGMOYI ya. Dan teman-teman nanti bisa mengirimkan laporan percobaan 2 desain dari Canva tentang pembiasan cahaya dan juga praktikum tentang massa jenis benda bisa dikirimkan di Fifth meeting ini ya, di laporan percobaan. Dan bagi yang belum mengirimkan presensinya nih, yang 12 orang, itu juga boleh segera ya, teman-teman yang lainnya. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas praktikum kita hari ini dan bermanfaat. Dan teman-teman bisa enjoy praktikum hari ini. Dan untuk yang mau kepoin lebih lanjut buat nanya bisa personal juga, it's okay ya. Karena waktu kita sudah pukul 14.30 dan kita nanti bakal obrolin lagi tentang sosial media di KSM melalui WhatsApp group ya. Jadi teman-teman bisa nanti sambil berdiskusi ya di WA grupnya ya. Dan nanti pertanyaan dari Azra boleh di forward ke Bapak juga ya kalau misalkan mau kepoin lebih lanjut lagi. Oke.
Mudah-mudahan bermanfaat praktikum kita hari ini. Happy, senang, dan teman-teman bisa kepo lebih lanjut ya, the power of why-nya. Dan teman-teman ketika melihat benda-benda tadi di rumah itu merasa nggak aneh. Oh, ternyata ini nih yang pernah Pak Acep lakukan saat praktikum di KSM di rumah gitu ya. Dan ternyata itu bermanfaat banget nih buat teman-teman. Bisa nanti sharing tuh ke orang tua, ke ayah, ke bundanya. Tadi udah praktikum ini loh, Ma. Apa ternyata ini ada teorinya di IPA kayak gini gitu ya. Nanti bisa jelasin lagi ya. Dan nanti insya Allah kalau misalkan udah ready di minggu depan untuk praktikum robotik, praktikum apa sih Bu Ais itu? Roketnya nanti bisa ready ya insya Allah ya. Dan terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bu Ais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Acep untuk hari ini, luar biasa praktikum telur mengapung ya Pak Acep. Iya. Sama apa efek semua itu ya di pensil ya. Gimana, senang tidak untuk hari ini? Kelas 8 kita sudah selesai. Gimana untuk hari ini, senang semuanya KSM? Senang, alhamdulillah. Oke, untuk roket nanti Bu Ais sama Pak Acep akan infokan lebih lanjut ya terkait dengan pembuatan roket air karena bahan-bahannya harus disiapkan dari jauh-jauh hari. Oke, sepakat? Sepakat. Oke, kalau begitu terima kasih untuk hari ini. Tema hari ini luar biasa. Kalian sudah sangat aktif tadi Bu Hat, sudah senang sekali. Praktikum telurnya, terus praktikum apa lagi Pak tadi? Aduh. Pensil, Bu. Pensil ya kan. Nah, minggu depan disiapkan lagi alat dan bahannya, tetap update di Google Classroom-nya Pak Acep ya. Tetap disimak grup WhatsApp-nya supaya tidak tertinggal info dari Pak Acep ataupun Bu Ais. Oke, untuk teman-teman kalian yang berhalangan hadir boleh diinfokan. Jika berhalangan boleh langsung chat di grup ataupun chat Bu Ais. Kalau begitu kita cukupkan saja untuk hari ini. Sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Dadah. Selamat istirahat teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Wah, Raihana lagi keluar lagi di masak.